Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dari Allah, sehingga alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kekuatan iman wal Islam, diberikan kekuatan keistiqomahan dalam ibadah, diberikan kesehatan lahir batin. Harapan mudah-mudahan selamanya kita memperoleh rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam teriring tersampaikan kepada insan pilihan Allah, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, sampai kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang di dunia selalu memperoleh keberkahan, di akhirat nanti mudah-mudahan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para asatid, para hujjaj, para bapak, para ibu, jamaah taklim pada subuh, sebelum kepada kajian kita, mari kita ziyadah doa di barakah Fatihah. Wabil khusus kepada almarhum almarhumah yang telah mendahului kita, wabil khusus keluarga besar Musala Baitul Huda,
almarhum Ustaz Romli bin Haji Hamzah, Bapak Haji Muhaji, Bapak Ansari, Bapak Haji Abdul Rahman, Bapak Aiman, Bapak Nur Hasan, Bapak Haji Muhdian, Ibu Haji Asmah, Ibu Haji Sarman. Semua khususan dilaru, silakan sebut almarhum. غفر الله ذنوبهم وخطاياهم وجعل الجنة مثواهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مفردا من غفار النار. شاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barokah Fatihah kedua kita khususkan kepada yang kurang sehat, yang lagi sakit, kita, saudara kita, teman kita, karib kita, terutama kita semua yang lagi diuji oleh musibah, oleh penyakit. Dan mudah-mudahan di awal bulan Safar ini kita dijauhkan dari balai dunia, balai akhirat, dijauhkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan sisa usia kita ada dalam keberkahan, tambah ilmu, tambah amal, tambah istiqomah. Harapan mati kita mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan jadi amal soleh kita yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita berada sudah melewati 1 bulan dari tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. 42 ya. Salah nulis tuh. Saya tulis 44 ya. 42. Mudah-mudahan di awal bulan Safar ya, tanggal 1 sekarang, tanggal 2. Ada yang menanggalkan 1, ada yang menanggalkan 2 ya. Tanggal 2. Mudah-mudahan walaupun dalam hikayat dalam keterangan Allah menurunkan berbagai jenis penyakit nih di bulan Safar kebanyakan. Minta kepada Allah. Allah yang punya penyakit, Allah yang menyembuhkan, hanya milik Allah semuanya. Menggerakkan, memberikan, menyembuhkan hanyalah Allah. Kita selaku hamba Allah dianjurkan untuk berusaha, berikhtiar. Allah lah yang maha penyembuh. Di bulan Safar ini mudah-mudahan kita dihindari, diri kita, keluarga kita, saudara kita, semuanya dihindari dari berbagai penyakit, terutama yang sekarang sudah lama ya. Mudah-mudahan kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakin doa aja, banyakin taqarrub sama Allah ya. Inna hadzal marada jundum min junudik
tusibu bihi man tasya wa tasrifuhu amman tasya. Ini adalah penyakit siapa yang Allah kehendaki, yang kena Allah kehendaki, yang tidak kena Allah kehendaki. Allahumma fasrifhu anna, minta kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan, wa an ahlina wa dararina, rumah kita, keluarga kita, wa biladina, negara kita, mudah-mudahan dijauhkan, wa biladil muslimin, negara orang-orang muslim khususnya, umumnya sedunia semuanya. Minta sama Allah di awal bulan ini mudah-mudahan kita dihindari dari berbagai musibah, bencana, penyakit. Doa awal bulannya jangan lupa ya. Coba bareng. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah ila rusdin wa khairin. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, mudah-mudahan menanggalkan kepada bulan ini dengan keimanan dan keamanan, keamanan dan keimanan. Wassalamati wal islam, keselamatan dan keislaman. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda, diberikan hidayah taufik kepada apa yang kau ridhoi. Ila rusdin wa khairin, tanggal bulan yang menjadi petunjuk bagi kita. Terus setiap awal bulan, terutama sekarang awal bulan Hijriyah, banyakin salawat sifat, banyakin salawat nariyah. Barang satu kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa insyaallah kita berikhtiar di samping ikhtiar fisik, ikhtiar duniawi, ikhtiar doa kepada Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang memberi penyakit, Allah yang menyembuhkan. Kita berikhtiar dengan ikhtiar kita dan diiringi dengan doa, dengan salawat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahasan kita masih dalam bab sholat berjamaah kemarin. Sudah selesai belum fotokopian kemarin?
Allah akan menurunkan rahmatnya, malaikat minta ampunan dan rahmat kepada Allah bagi siapa orang yang berada di shaf yang paling depan, terutama di belakang imam, langsung belakang imam ke arah kanan baru ke arah kiri, selanjutnya ke shaf kedua, ke shaf ketiga dan selanjutnya. Itulah urutan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Makanya berbondong-bondong, berburu-buru pengen duduk paling shaf paling depan. Tapi terkadang beda sama kita. Pengennya di mana? Di belakang. Entah pengen cepet-cepet langsung pulang, Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma antas salam gitu. Agak betah aja pantat di bawah ini, dibawa dikir sebentar, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di luar sholat kita susah usulnya, susah untuk mengumpulkan bilangan tasbih, tahmid, tahlil itu. Insya Allah setelah sholat ini terkumpul, itulah waktunya yang lebih tepat. Karena kita di luar sholat ini kebanyakan lupa. Coba setelah sholat aja duduk. Sebelum sholat siapkan untuk intidarus sholat bisolat, menunggu sholat dengan sholat ataupun dengan tasbih, dengan doa. Sebelum sholat 5 menit, 10 menit bagusnya kita sudah duduk untuk melaksanakan sholat berjamaah. Silahkan hikayat-hikayat yang kemarin. Sayyidina apa kemarin? Ibnu Umi Maktum yang mempunyai matanya tidak melihat, kemarin sudah sebelumnya, yang beliau mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta, di Madinah ini banyak binatang yang mematikan di luar sana. Bagaimana? Adakah rukhsah untuk saya tidak bisa ke masjid gitu? Bagaimana jawab Rasulullah? Beliau menanyakan, terdengar enggak adzan? Kata beliau, Ibnu Umi Maktum, terdengar ya Rasulullah. Saya belum menemukan rukhsah keringanan bagi kamu karena kamu sudah mendengar adzan. Maka laksanakanlah sholat berjamaah. Karena kamu punya gaib, punya untuk anakmu, saudaramu yang untuk menyampaikan kamu sampai ke mana? Ke masjid. Makanya kita buta tidak, pincang enggak, sakit tidak. Makanya tidak ada bahasan, ada rukhsah, ada keringanan untuk mengejar sholat berjamaah di masjid, di musola. Silakan lihat Sayyidina Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dulu ada kemarin hikayatnya melaksanakan sholat asar, ketinggalan sholat asar karena dia pergi ke mana? Ke kebun. Kebetulan akhirnya sholat asarnya sudah selesai. Beliau berikrar kepada Ibnu Umar, kepada anaknya, disaksikan oleh yang lainnya, saksikan ladang ini, tanah ini, kebun ini aku infakkan untuk yatim piatu, untuk fakir miskin, untuk duafa, untuk perjuangan muslim. Semuanya aku infakkan karena sudah menghalangi sholat asar berjamaah. Masya Allah. Bisa sampai segitu kita? Belum mampu kayaknya. Minimal kejar saja 25 derajat, 27 derajat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi Hatim bin Ibnu Mas'ud kemarin menggambarkan Syekh Hatim, beliau diberi umur 40 tahun, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah beserta takbiratul ihramnya imam. Berarti ikut dari mulai takbiratul ihramnya imam. Cuma ada satu waktu yang ketinggalan ketika ibunya meninggal. Tapi beliau ganti, satu kali meninggalkan sholat berjamaah karena ibunya meninggal, dia ganti dengan 40 kali sholat sunnah.
Maka bermimpi si Hatim ini, wahai Hatim, kau sholat 40 waktu. Apakah engkau menemukan aminnya malaikat? Beliau tertegun, saya tidak menemukan aminnya malaikat. Karena orang yang berjamaah itu ketika imam setelah selesai baca Fatihah, maka berbarengan antara imam makmum disertai para malaikat. Makanya ada jeda antara imam dengan makmum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Disunahkan baca doa, silahkan. Rabbighfirli wali walidayya, baru amin. Itu disertai aminnya malaikat. Bagaimana aminnya malaikat? Insya Allah didengar oleh Allah. Malaikat ini tak pernah berbuat dosa. Tugasnya hanya tasbih, taat kepada Allah. Makanya meminta rahmat kepada siapa orang yang sholat berjamaah, apalagi yang paling duluan, paling depan. Itulah keutamaan derajat dari sholat berjamaah. Mudah-mudahan itu yang sudah kita pelajari kemarin. Dan selanjutnya masih ada kemarin fotokopiannya. Sisanya ada berapa? Mana ya? Fotokopiannya di kitab halaman 24-25. Wa Ibnu Qani wa Syaikhan kemarin ya. Untuk meluruskan shaf barisan bagi orang yang sholat berjamaah. Jadi urutannya setelah imam, kalau ada imam hanya berdua, imam makmumnya di samping kanan. Tapi jangan mendahului tumitnya makmum kepada tumitnya imam. Jadi ada, kalau kepalanya makmum ini berada berjajaran dengan tumitnya imam. Kalau Syafi'iyah begitu. Jika antara tumit, lutut dan tumit, lutut. Ketika kita duduk. Kalau sendiri, kalau berdua kanan dan kiri. Kalau bertiga silahkan berjajar ke belakang, mundur yang dua ini. Yang satunya masuk ke tengah supaya tidak ada longgar antara barisan shaf berjamaah. Kemarin sudah digambarkan, siapa yang renggang itulah rahmat Allah akan terputus. Siapa yang menyambungkan shaf berjamaah, maka itulah rahmat Allah akan bersatu. Siapa yang memutuskan barisan berjamaah, maka rahmat Allah akan diputus. Siapa yang menyambungkan shaf berjamaah, ketika ada yang kosong dia masuk, maka rahmat Allah akan diberikan kepada dia. Makanya jangan sampai kosong shaf berjamaah ini, karena nanti ada setan masuk seperti anak kambing. Kalau ada longgar di dalam barisan. Terakhir kemarin di fotokopian kemarin, wayan bagi taswiyatu shaf wa hiya sadul faraj bihi wa itmamu shafil awal fal awalu fa taswiyatuhu mustahabun. Itu sambungannya dari yang dari tanbihun, dari fotokopian yang kemarin. Kalau kita pada tanbihun, innal jama'ata fi ada'in maktubatir rijal al-akhrar al-muqimin fardu kifayatin. Ada ketemu Pak? Innal jama'ata fi ada'in maktubatin,
Sesungguhnya sholat berjamaah untuk menunaikan sholat bagi laki-laki yang merdeka, yang mukimin. Laki-laki merdeka bukan hamba sahaya, mukimin itu yang bertempat tinggal di rumah, tidak bepergian. Itu namanya rijal ikhrar mukimin. Bagaimana hukumnya fardu kifayatin? Itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini gugur kewajiban saqatul haroz anil baqi. Gugur kewajibannya kalau sebagian ada yang melaksanakannya. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain ini untuk masing-masing pribadinya, tidak bisa diwakili oleh orang lain. Makanya yang sholat berjamaah ini ikut andil besar menjauhi adab Allah di wilayah tersebut. Siapa orang yang meninggalkan di wilayah tersebut, tidak ada orang yang berjamaah, maka hati-hati ancaman adab Allah akan datang ke wilayah tersebut. Naudzubillah. Insyaallah dengan ditegakkannya sholat berjamaah, walaupun dengan fardu kifayah, maka akan terhindar dari ancaman Allah. Makanya yang mewakili kita untuk sholat berjamaah, tetangga masjid, tetangga musola, 40 ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu termasuk tetangga masjid, tetangga musola. Maka la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak termasuk sempurna sholatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Ibu-ibu punya suami, punya anak laki-laki, silahkan suruh kemana? Ke masjid. Perlu disembur, sembur. Perlu ada air seember, air seember. Cipratin ke muka suaminya, insya Allah ditapok. Kalau yang galak, yang soleh mah ganggu. Makanya insya Allah laki-laki soleh bagi wanita yang solihah. Mudah-mudahan suami kita seperti itu, istri kita seperti itu, solehah dan solih. Makanya bagi laki-laki yang merdeka, yang mukimin, berada di rumah, tidak bepergian, hukumnya fardu kifayah. Namanya fardu kifayah dalam hukum fikih saqatul haroz anil baqi. Gugur kewajiban jika ada orang lain yang melaksanakan. Bagi yang melaksanakan ada 2 pahala. 1 pahala melaksanakan fardu kifayah, 1 pahala sholat berjamaah. Bagi yang tidak ikut berjamaah, berarti dia tidak mendapatkan pahala 27 derajat dibanding sholat sendirian. Makanya pahalanya besar sekali. Kita sudah menolong orang, terus mendapatkan 27 derajat. Jika di sini di Baitul Huda, di Al-Ihsan, di Nurus Sa'adah, di sana tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka berdosalah ahli kampung, ahli qaryah tersebut. Hati-hati dengan adab Allah. Makanya kalau kita mau berpikir, bertafakur dengan adanya bencana, dengan adanya musibah, sebagai muslim mukmin harusnya bertafakur sampai sana. Karena kita sudah menjauhi Allah, sudah banyak dosa yang kita perbuat. Jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bertafakur, ihtisabun nafsi, menghisab diri kita masing-masing. Lihat di dalam sholat berjamaah saja, selaku muslim udah benar apa belum? Innal jamaah. Kalau di sini di Baitul Huda ini jamaahnya, tetangganya ada nggak 40 ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang? Kalau semuanya tumpah, yang muslim mukmin ke musola ini masuk nggak kira-kira tadi musola ini? Insya Allah sampai pelatarannya, bahkan pasang karpet di paving bloknya. Kalau semuanya menyadari nih, ini fardu kifayah, ini kewajiban, la sholata li jaril masjid illa fil
masjid. Tidak ada kesempurnaan bagi laki-laki yang merdeka, yang mukimin, kecuali sholatnya di masjid. Jamnya kayaknya agak lambat, 4 menit 45, 44. Nanti di jam 6 kurang 5 kita selesai. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tidak hanya mempelajari, tapi kita bisa melaksanakan, mengamalkan. Seperti sholat berjamaah, mengurus mayit, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang yang sudah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban. Tapi bagi yang orang melaksanakan, 2 pahalanya. Pahala dari fardu kifayah tersebut, pahala dari melaksanakan kewajiban tersebut. Pahala kita sudah menolong orang lain di kampung ini, pahala kita dapat 27 derajat dalam sholat berjamaah. Itu aja, kita lelaki, merdeka, mukimin. Kalau kita perempuan berarti lebih utamanya di rumah. Kalau bisa di musola, di masjid, silahkan, asal jaga kehormatan. Insya Allah sama dapat pahalanya, tapi jaga kehormatan. Kalau bagi kaum ibu, Rijal pertama syaratnya rijal, lelaki, ibu akan mengikuti. Lelaki ihram merdeka. Kalau dahulu ada hamba sahaya yang ada dalam telunjuk tuannya. Pergi ya pergi, enggak ya enggak. Itu namanya hamba sahaya. Kalau kita merdeka, bebas ya. Al-mukimin berada di tempat, diam di rumah, ada di rumah, tidak dalam bepergian. Makanya hukumnya wajib. Wajibnya wajib kifayah. Kalau kita nggak sholat berjamaah, terus ada yang sholat berjamaah, harusnya ngasih amplop, ngasih duit, ngasih beras, ngasih minyak, ngasih apa aja, karena sudah menolong kita. Ada yang begitu nggak? Nggak ada, sampai pikiran ke sana, karena sudah menolong kita. Kita tidak berjamaah, mereka berjamaah, kayak menolong diri kita yang tidak berjamaah. Kalau Allah memberikan rahmat, tidak milih-milih kepada yang salat berjamaah saja, yang lainnya ikut kebagian. Begitupun dengan dosa. Berbuat dosa, kemaksiatan, ketika ditimpa musibah bencana oleh Allah, tidak pilih-pilih. Awas kamu nih yang sholat, awas kamu yang maksiat. Terkadang kena semuanya. Makanya nggak ada prinsip mulut-mulut gua, badan-badan gua, tempat-tempat gua, ngapain lu ikut ribut. Nah, kalau urusan itu iya. Tapi urusan rahmat Allah, siksa Allah, kalau sudah datang, maka tidak akan dipilih musibah ini. Kamu yang berdosa, kok aku yang kebagian musibahnya? Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pemikiran kita sampai ke sana ya. Fardu kifayatin alal arjah, menurut kaul yang rajih di madhab Syafi'i. Wa fardu ainin inda Ahmadi Hambal, menurut Imam Syekh Ahmad bin Hambal ini dalam kitab Madhab Hambali adalah fardu ainin. Tuh, menurut Imam bin Hambal itu fardu ain. Salat berjamaah ini adalah fardu ain. Kalau di Madhab Syafi'i ini masih fardu kifayah dalam salat berjamaah. Imam Ahmad, Imam Atha, Imam Auzan, Imam Abu Thur, Ibnu Mundir, Ibnu Huzaimah itu mengatakan adalah fardu ain. Wasartun li sihhati shalah inda Daud, menurut Imam Daud Ad-Dahiri, berjamaah ini termasuk syarat sahnya sholat. Kalau mau sahnya sholat, maka harus berjamaah. Berarti kalau yang sholat sendiri itu tidak. Itu menurut Syekh Daud Al-Dahiri. Kalau menurut kita madhab Syafi'i mah fardu kifayah. Kalau tidak ada yang melaksanakan, maka berdosalah ahli kampung tersebut. Kalau ada yang melaksanakan, berarti sudah menolong ahli kampung yang
lain tertolong. Tapi jangan berpikir karena sudah ada yang berjamaah berarti kita tidak harus berjamaah. Berarti dia tidak punya keinginan, pengen rahmat Allah yang lebih. Sementara pengen masuknya surganya Allah, kalau tidak ada rahmat Allah itu jauh sekali untuk menggadaikan hasil amal ibadah kita. Yang sholatnya begini, puasanya seperti ini, hajinya seperti ini, pengen menebus surganya Allah, pengen hidup selamanya nanti di surganya Allah, itu tidak akan ketebus kalau tidak ada rahmatnya Allah. Maka insya Allah kejar rahmat Allah. Di antaranya bagi siapa yang sholat berjamaah awal waktu, shaf terdepan, itulah rahmat Allah yang terlebih dahulu akan diberikan. Makanya dikejar rahmat Allah. Wayan bagi taswiyatus shafi wahya satul faraz fi wa itmamus shafil awal fal awalu fataswiyatuhu mustahabun. Makanya oleh karena itu maka disunahkan meluruskan barisan dalam berjamaah. Taswiyatus shaf, sadul faraz, mengisi yang kosong. Jadi shafnya diisi. Wa itmamu shafil awal, terlebih shaf yang paling depan. Fal awal fataswiyatu mustahabun. Jadi ngisi shaf paling depan, diisi jajarannya biar penuh, biar rapat. Mankibin bi mankibin, kodamin bi kodamin, pundak dengan pundak, telapak kaki dengan telapak kaki, tangannya dilemaskan dalam jajaran. Itulah maksud sofu sufu pakum. Silahkan rapatkan barisan kalian supaya mendapatkan rahmat Allah. Siapa yang melonggarkan barisan maka akan terputuslah rahmat Allah. Tapi kemarin kalau ada yang satu orang di belakang maka harus narik dari yang depan. Dari yang depan sudah penuh, di belakang hanya sendirian. Maka ajak yang di depan untuk ke shaf kedua, yang di pinggir. Ada yang ketiga datang nanti masbuk, maka jangan mengisi yang shaf kedua, isilah yang shaf pertama yang masih kosong. Walaupun nantinya akan ketinggalan beda rakaatnya, karena dia masbuk 3 talfik dari awal, tidak muwafiq, tidak mengikuti dari awal. Makanya yang lebih utama itu mengikuti takbiratul ihramnya imam. Fi ta'diyatil jamaah wa sartul lilaini fadliha wa sholatu man tarakaha sahihah alal ashah lakin jaza mabnu hazam biwujubiha wa bibutlani sholati tarikiha. Ini yang kemarin ada yang di bawah, ada yang enggak ya fotokopi. Jadi meluruskan barisan disunahkan untuk memperoleh fadilah berjamaah. Saudaraku, kalau mau masuk berjamaah maka rapatkan dulu barisan. Gak usah nunggu komando imam. Kalau semuanya sudah mengetahui saya sebagai makmum, pengen fadilah utama rahmat Allah, silahkan isi shaf paling depan, terutama dari belakang imam ke sebelah kanan, baru ke sebelah kiri, baru shaf kedua. Itu disunahkan untuk merapatkan barisan dalam berjamaah menurut kaul ashah yang lebih sahih. Sungguh pun demikian Ibnu Hazim, lakin jazama Ibnu Hazim biwujubiha. Menurut Ibnu Hazim berpendapat bahwa meluruskan barisan adalah wajib. Kalau menurut Ibnu Hazim, kaul Syafi'i tapi di bawahnya. Kalau yang ashahnya, yang lebih sahihnya adalah sunnah merapatkan barisan. Sama seperti tadi kaul Daud al-Dhahiri yang menjadikan syarat sah berjamaah ini syarat sah, tapi bahwa mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah hukum.
Satu lagi Pak Ibu, berarti belum ke fotokopian tadi ya. Wa adamu musabaqatil imam bi raf'ir rasi aw qiyamin aw huwiyin qablahu wa musabaqatuhu makruhatun alal murazzi. Banyak nih yang terjadi. Begitu juga dianjurkan tidak mendahului imam. Wa adamu musabaqatil imam bi raf'ir rasi aw qiyamin aw huwiyin, dengan mendahului entah itu ruku ataupun sujud ataupun i'tidal, dalam berdiri, dalam bergerak ruku ataupun sujud. Pamusabaqatuhu makruhatun, kalau berbarengan itu hukumnya makruh alal murazzi. Ketika imam Allahu Akbar, si makmum Allahu Akbar ngabarengin ya, barengan gitu. Kalau dalam jalan tuh antara bis dengan bis beriringan gitu. Nah itu hukumnya makruh kalau dalam sholat berjamaah. Mendahului imam pun itu tidak boleh. 1 kali, 2 kali itu masih dianggap makruh, 3 kali itu sudah dianggap batal. Makanya kalau ingin berjamaah nanti ada di lembaran keduanya nanti syarat-syarat menjadi makmum dan menjadi imam. Harusnya berurutan. Kalau sudah imam terdengar rohnya lafaz akbar, baru makmum mengucapkan takbir Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Itulah antara makmum dengan imam dalam sholat berjamaah. Kalau kita bagaimana? Makanya tadi dalam amin pun setelah Fatihah harusnya ada jeda. Rabbighfirli wali walidayya amin, baru bareng antara imam, makmum dan malaikat ikut mengamini. Semua dari mulai takbiratul ihram seperti itu. Kalau imam takbiratul ihram Allahu Akbar, nah baru bar kita makmum Allahu Akbar. Itulah sunnahnya seperti itu. Makanya rapatkan dulu, siapkan dulu. Kalau sudah antara imam dan makmum siap, maka ketika imam bertakbiratul ihram Allahu Akbar, ketika terdengar rohnya lafaz akbar, makmum serentak Allahu Akbar. Itulah tatanan dalam sholat berjamaah. Wa yusannu al-'audu ilal imam in kana baqiyan fi dzalika rukni wa haramun ala ma jazama bihi ba'dul mutaakhirin. Kalau seandainya kita mendahului, disunahkan wa yusannu al-'audu ilal imam, balik lagi. Kita nih ruku, Allah dalam berdiri, imam belum ruku ataupun imam sudah ruku mau i'tidal, kita udah lebih duluan apa? I'tidal, imam ruku nih Allahu Akbar, belum juga sami Allah, dia sudah berdiri kan? Kok imamnya masih ruku? Wa yusannu al-'audu ilal imam, balik lagi ke seperti imam yang didahului, entah itu ketika ruku ataupun sujud ataupun i'tidal. Makanya disunahkannya jangan mendahului imam. Kalau imamnya pelan, ada pelantarannya ini apa nih? Mic ataupun speaker, biar kedengaran kemana? Ke semua penjuru berjamaah ya. Makanya di masjid-masjid yang luas itu ada alat bantu speaker di dalam masjid. Itu untuk membantu supaya terdengarnya imam kepada makmum. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi hikmah pelajaran kita. Dan insya Allah fotokopian yang tadi belum kita bahas, mudah-mudahan panjang umur, ada waktu, sehat semuanya, bisa ketemu lagi, bisa mempelajari lagi. Dan apa yang sudah kita kaji, kita pelajari kemarin, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, melaksanakan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari.
Jangan hanya sebatas mengkaji, mengaji, tapi tidak bisa mengamalkan. Pahalanya hanya satu saja, kita dapat pahala mencari ilmu. Tapi kalau bisa mengamalkan, insya Allah pahalanya lebih. Bisa mencarinya, bisa mengamalkannya. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah kita diberikan hidayah taufik oleh Allah, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, dijauhkan dari balai dunia, balai akhirat, dimatikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Nas'aluka lijabah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fotokopiannya dibawa aja minggu depan ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, yang baiknya dari Allah, yang kurangnya dari kekurangan saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu ya Pak.